Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Cerita Saham. Jadi di video kali ini gue mau ngobrolin tentang saham yang lagi banyak banget diomongin sama orang-orang nih, yaitu saham HKMU ya, HK Metals Utama. Jadi kenapa dia lagi banyak diomongin? Karena akhir-akhir ini ada berita bahwa ternyata komposisi pemegang saham dari HKMU tuh udah 100% milik masyarakat gitu ya. Jadi pemegang saham pengendali utamanya tuh udah melepaskan semua kepemilikannya, jadi 100% sekarang pemegang sahamnya masyarakat itu gitu. Nah, mungkin gue mau bahas dari berita yang pertama nih. Gue ngambil dari cnbcindonesia.com. Beritanya 10 Februari 2022, lagi tren pemegang saham pengendali tinggalkan emiten. Di sini salah satu yang dibahas itu HKMU ya. HKMU ini baru-baru ini mencatatkan kepemilikan sahamnya di perusahaan itu 100% telah dimiliki investor publik nih, atau masyarakat global. Di sini juga dibahas beberapa emiten juga, cuman kita mau fokus ke HKMU. Jadi memang ada beberapa saham yang listing di bursa tapi pemegang saham pengendalinya tuh udah nggak ada gitu. Jadi mungkin mayoritasnya udah dimiliki oleh publik gitu, atau masyarakat. Nah, di sini dijelaskan juga terkait dengan penjualan dari pemegang saham pengendalinya HKMU yang sebelumnya, itu PT Hiam Sukses Abadi ya, HSA. Dia itu udah melakukan penjualan tuh sejak Mei lalu nih, sejak bulan Mei tahun 2021 ya, sampai pada akhirnya itu di Desember kalau nggak salah. Di Desember itu, nah ini nih, pelepasan sahamnya itu dilaporkan pada Desember 2021. Hingga akhirnya saat ini itu harga penjualan dari si pemegang saham pengendali sebelumnya itu di 60-70 per saham, dan saat ini harga dari HKMU-nya berhenti di gocap. Jadi posisi saat ini cuman ada dua pemegang saham HKMU-nya nih, yaitu publik itu setara sama 100% ya, dan ada si Andriani ini yang hanya memiliki 10.000 saham saja. Di sini gue mau bahas lagi, ada berita lagi, gue ambil dari Kontan. Di sini beritanya tanggal 8 Februari 2022. Di sini judulnya HKMU ditinggal pengendali, ngasih Jo Ahmad sang pendiri berstatus pilot. Jadi gue ngambil dari berita di sini, dan backstory-nya ternyata kemarin itu penjualan saham HKMU oleh Hiam Sukses Abadi. Ini nih, Hiam Sukses ini pengendali utamanya yang sebelumnya itu ternyata backstory-nya adalah ngasih Jo Ahmadnya, atau pendirinya ya kalau di sini gue baca. Nah ini nih, pendiri HKMU-nya ngasih Jo Ahmad mengajukan PKPU secara sukarela pada April hingga berujung keputusan pilot. Jadi PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran utang dari 2021 April hingga berujung putusan pilot. Nah ini mungkin beritanya berhenti di sini doang. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang lebih tahu lebih dalam backstory-nya terkait dengan si PKPU ini ya, yang ada di beritanya, mungkin bisa komen di bawah. Jadi ini salah satu backstory-nya, ternyata memang ini nih yang udah tadi gue jelasin. Nah kalau teman-teman tahu mungkin lebih dalam gitu ya, udah tahu dari insider atau yang lain sebagainya, mungkin bisa komen juga buat pembelajaran kita semua sih.
ngobrol bareng-bareng aja. Oke, saham HKMU di sini yang menarik adalah apa yang terjadi jika 100% saham dimiliki oleh masyarakat ya, atau publik. Gue mau bahas seperti biasa, gue mau bahas dari teknikal, dari bandarmologi atau money flow-nya, dan dari fundamentalnya si HKMU ini. Kalau misalkan gue lihat pergerakan harga sahamnya ya teman-teman, dari 2019 nih lebih ke sideways. Dari 2019 sampai ke 2020 itu lebih ke sideways ya. Nah, dari mulai akhir 2019 sampai 2020, lalu ada juga market crash karena COVID, itu juga mempengaruhi juga di 2020 awal. Ini downtrendnya parah banget, dari level harga sekitar 300-an jadi ke level di bawah 100. Kemudian ini tadi dari 2019 nya sideways, lalu menuju ke awal 2020 nya downtrend parah, kemudian bergerak nggak rebound juga sih ya, sebenarnya bergerak sideways juga nih di selama 2020-2021 ini. Nah, di 2021 bahkan kalau misalkan gue lihat ini bisa cenderung downtrend lagi nih dari sini. Jadi pergerakannya dari 2019 ini cenderung sideways, lalu menjelang akhir 2019 di 2020 nya nih downtrend parah, menjelang akhir 2020 dia sideways kurang lebih, lalu menjelang 2022 dan sampai sekarang awal 2022. Ini videonya gue record itu tanggal 10 Februari 2022 ya teman-teman. Ini lebih ke downtrend. Jadi overall dari 2019, 2020, 2021 dan 2022 ini pergerakannya downtrend ya teman-teman ya. Secara teknikal dia downtrend. Level saat ini ada di gocap atau di 50. Ini floor price dari harga saham yang diperdagangkan ya. Jadi udah di bottom harga HKMU saat ini, dan posisi saat ini pun pemegang saham pengendalinya itu 100% masyarakat, artinya di masyarakatnya pun kalaupun ada bandar di sini itu juga ada di dalam masyarakat itu gitu. Tapi dari data yang gue punya itu dari publiknya itu nggak ada yang punya di atas 5% ya, semua di bawah 5% dari kepemilikan saham. Jadi mungkin agak susah untuk retail yang ada di dalam publik itu untuk menggerakkan harga sahamnya, karena kepemilikannya pun masih di bawah 5%, karena nggak ada yang di atas 5% gitu dari investor retail. Jadi secara teknikal ini downtrend, di 2021 pun downtrend, dan di 2020 ini downtrend parah. Nanti kita lihat secara bandarmologi dan fundamentalnya kenapa bisa kejadian seperti ini, karena semuanya tuh sebenarnya berkaitan. Oke, secara teknikalnya downtrend 3 tahun terakhir. Kita lihat, gue ngambil beberapa data ya. Ini gue mau bahas dari bandarmologinya dulu atau money flow-nya dulu. Gue ngambil data kepemilikan saham dari kasei.co.id. Gue ngambil di 2 bulan terakhir yang datanya udah keluar, yaitu di 30 Desember 2021 dan 31 Januari 2022 untuk HKMU. Di sini lokalnya udah 98,51%, di mana kepemilikan individunya atau retailnya itu udah 65,83% di Desember, dan di 31 Januari 2022, jadi dalam waktu 1 bulan itu kepemilikan saham retailnya udah mencapai 76,75, jadi meningkat. Nah, ini kalau di bandarmologi
di mana kepemilikan saham retailnya meningkat, itu artinya indikator yang kurang baik nih, karena si bandarnya atau penguasa supply-nya itu ya teman-teman itu udah mendistribusikan barangnya ke retail. Jadi kepemilikan saham retailnya meningkat di sini. Ini 1 bulan terakhir bisa kita simpulkan distribusi ya dari bandarmologinya. Nah ini gue ngambil data dari RTI. Ini gue ngambil datanya di 9 Februari 2022. Di sini komposisi dari pemegang sahamnya efektif 31 Januari 2022. Di sini bisa kita lihat bareng-bareng masyarakatnya udah 100% ya. Dan Andrianinya tuh cuma 10.000 nih, dikit doang, nggak ngaruh lah. Saham treasury-nya pun nggak ada gitu. Jadi 100% di publik. Artinya ini secara perusahaan gue juga bingung ya kalau misalkan masyarakatnya 100% gitu. Jadi apabila ada corporate action dan lain sebagainya, itu yang memutuskan boleh atau enggaknya perusahaan bergerak gitu ya, itu tuh siapa kalau misalkan 100% gini. Kalau kayak gini kan masyarakatnya kan jadi satu kesatuan, padahal di masyarakat ini pun individunya tuh ada banyak banget nih, ada banyak banget. Kalau misalkan kita lihat di 31 Januari ini kepemilikan retail individunya tuh 76,75% dari total pemegang saham HKMU-nya. Persen lokalnya 99,57. Ini selisihnya nih bisa jadi institusi, bisa asuransi, dana pensiun atau reksadana dan lain sebagainya gitu. Tapi tetap majority-nya yang megang retail individu nih, si HKMU ini nih. Jadi pemegang saham mayoritasnya masyarakat retail individu. Lebih apa ya, kalau misalkan gue lihat di saat pemegang sahamnya masyarakat yang major, dan masyarakat ini pun terbagi-bagi lagi jadi individu-individu yang berbeda-beda, tentu kalau kayak gitu jadi nggak fokus ya arah gerak perusahaan pastinya, baik dari arah gerak perusahaan maupun dari pengambilan keputusan dari aksi korporasinya, itu juga pasti nggak fokus. Jadi mungkin akan berdampak juga nih kalau menurut gue pada pergerakan perusahaan ke depannya gitu loh, corporate actionnya. Nah ini gue ngambil data dari RTI dan dari Stockbit. Ini dari RTI gue ngambil yang time frame 1 tahun terakhir dan 3 bulan terakhir. Di sini dari Stockbit gue ngambil grafik bandar volume ya dan pergerakan harganya dari 2020 sampai 2022 awal ini. Dan gue ngambil dari Stockbit juga gue ngambil di 3 bulan terakhir ya, dari kita lihat dari November, Desember, dan Januari. Di sini misalkan kita bahas dulu yang time frame yang panjang ya. Di sini dari RTI gue lihat 1 tahun terakhir, di sini udah jelas-jelas top 5 net sale-nya itu lebih tinggi daripada top 5 net buy-nya, yang artinya ini saat ini dalam fase distribusi nih secara bandarmologinya. Gue lihat juga di Stockbit, di sini juga pergerakan dari bandar volumenya ternyata dari 20 sampai dengan 2022 awal pun ini terlihat distribusi ya dari bandar volumenya, dan juga bandar movementnya juga bisa teman-teman lihat grafiknya itu bergerak ke bawah, artinya memang lagi distribusi gitu. Secara teknikalnya pun udah kita bahas tadi, lagi downtrend, dan memang secara bandarmologinya nggak heran gitu kalau itunya downtrend secara teknikalnya, karena memang dari pergerakan bandarmologinya pun lagi distribusi. Kita lihat time frame 3 bulan terakhir, top 5 net buy-nya itu lebih kecil daripada top 5 net sell-nya, yang artinya lagi fase distribusi juga. Jadi 3 bulan terakhir pun lagi fase distribusi, dan
jika kita lihat dari pergerakan Bandar Move-nya dari Stockbit itu di November sampai dengan Desember nih ada akumulasi dari bandarnya, tapi begitu masuk ke Desember ini ada distribusi gede besar-besaran sampai saat ini Februari itu grafik Bandar Move-nya bergerak ke bawah, yang artinya ada distribusi gitu. Ini di Desember pun distribusinya besar banget, mungkin dari yang tadi berita tadi kita baca, pemegang saham pengendalinya itu menjual saham yang dimilikinya sampai sekarang, sampai Februari, match nih sama data Bandar Move-nya bahwa lagi distribusi pemegang saham pengendalinya gitu. Jadi dari bandarmologi yang udah kita bahas, time frame dari 2020 pun bisa kita simpulkan bahwa saat ini dalam fase distribusi nih. Jadi memang gak heran kalau kepemilikan saham retailnya ini bertambah, karena dari pemegang saham pengendalinya itu udah berhasil dijual ke individu-individu atau retail gitu. Nah, dari bandarmologinya ternyata lagi distribusi, which is itu tidak bagus ya, bukan pertanda baik bagi suatu emiten, apalagi kepemilikan saham retailnya udah sampai 76,75%. Itu udah sangat bahaya lah kalau menurut gue gitu. Dan di 31 Januari 2022 ini pun dari RTI juga masyarakatnya udah 100%. Jadi ya udah tidak ada lagi nih yang menjadi pengendalinya. Kita lihat dari fundamentalnya, tadi kita udah bahas bandarmologi, kita lihat dari sisi fundamentalnya apa sih yang terjadi dari 2019 sampai dengan saat ini gitu. Jika kita lihat dari net income-nya di 2019 dia masih positif ya teman-teman, annualnya itu sampai 86 billion atau M net income-nya. Lalu di 2020 itu dia mencatatkan kerugian bersih sampai 235 M, dan dari 2021 pun masih rugi bersih, meskipun ruginya sudah tidak sebesar 2020. Namun ini datanya baru sampai kuartal 3, jadi kita belum bisa melihat secara annualnya untuk 2021. Tapi kita lihat aja dari 2019 ke 2020 ternyata ada perubahan kondisi perusahaan nih, dari yang semulanya profit menjadi rugi gitu ya, dari yang semulanya profit menjadi rugi, dan ruginya nggak main-main nih, 235 billion dibandingkan profit tahun sebelumnya yang 86 aja nih, cuma 86 billion. Dari 2019 ke 2020 ini kondisi akhir 2020, dan memang di pergerakan harganya ya, kalau kita lihat teman-teman dari yang udah kita bahas tadi ya, teknikalnya itu dari 2019 menuju ke 2020 nih udah mulai penurunan nih, udah mulai harganya downtrend, dan di 2020 pun sampai di awal 2020 sampai di akhir 2020 price-nya drop banget. Ini sejalan dengan kinerja perusahaan, di mana tadi di 2020-nya itu kinerja perusahaannya kalau misalkan kita lihat sangat berubah ya, dari yang sebelumnya profit di 2019 menjadi rugi bersih di 2020. Secara growth-nya, nah ini mungkin teman-teman yang udah beberapa kali nonton video gue yang membahas fundamental perusahaan, gue paling seneng ngelihat dari growth-nya, karena gue melihat future dari perusahaan itu. Dari growth-nya pun kita lihat yang annual ya, baik revenue, net income maupun EPS-nya ini minus semua nih, jadi kurang baik nih secara growth-nya untuk HKMU. Jadi kalau misalkan tidak ada perubahan yang
signifikan dari perusahaan, maka selanjutnya akan terus minus terus gitu. Jadi harus ada suatu gebrakan atau corporate action yang bisa merubah kondisi ini gitu. Kita lihat income statementnya untuk HKMU ya. Kita lihat dari ini datanya, gue ngambil dari Stockbit juga. Dari 2017, 18, 19 di sini ada kenaikan revenue yang cukup baik, cukup konsisten, tapi di 2020-nya dia drop seperti yang tadi udah kita bahas ya, dan bahkan mencatat kerugian bersih sampai 235 billion. Revenue-nya turun, net income-nya rugi bersih. Bagaimana dengan asetnya? Di sini di 2017 sampai 19 asetnya meningkat, liabilities-nya juga meningkat, dan di 2020 baik aset maupun liabilities-nya menurun. Nah, ini mungkin apabila ada teman-teman yang tahu nih ceritanya kenapa bisa menurun gini, menurun jauh banget nih asetnya sampai setengahnya ya, kemudian liabilities-nya juga menurun, mungkin teman-teman ada yang tahu ceritanya di HKMU ini, bisa komen juga di bawah, karena gue nggak mencari detail nih kenapa bisa sampai turun gini. Gue cuman mengcapture pergerakan growth-nya aja nih dari aset dan liabilities-nya. Jadi dari revenue, net income-nya turun, asetnya juga turun. Secara fundamental untuk HKMU ini kedepannya juga growth-nya minus ya. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendirilah kondisi perusahaannya seperti apa ke depannya gitu. Nah, yang di 2021 ini sebenarnya sudah nilai kerugiannya udah berkurang jauh ya dibandingkan 2020, tapi tetap gue baru mau menganalisis yang 2021 kalau memang kuartal 4-nya udah gitu. Jadi kita apple to apple membandingkan annualnya tiap tahunnya. Jadi kondisinya seperti itu ya. Dari fundamentalnya pun kurang baik gitu kondisinya, growth-nya negatif semua gitu ya, dari aset dan revenue serta net income-nya. Nah, ini ada satu berita lagi nih. Ini berita hari ini ya, 10 Februari 2022. Gua ngambil dari CNBC Indonesia. Ini HKMU koordinasi dengan OJK cari pengendali baru nih. Jadi di sini manajemennya bilang baru rencana nih ternyata, menyebutkan akan berkoordinasi dengan OJK untuk menentukan pengendali baru. Jadi saat ini perusahaan tidak memiliki pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5%, dan juga otomatis dia tidak memiliki pemegang saham pengendali nih, si HKMU ini, sesuai dengan berita yang kemarin. Ini mungkin jawaban dari manajemennya ya terkait dengan berita-berita yang tadi, bahwa mereka akan berkoordinasi dengan OJK nih untuk menentukan pengendali barunya gitu. Di sini di paragraf terakhir ini perseroan merilis jawaban atas permintaan penjelasan dari BI pasca perseroan ditinggalkan oleh pengendali sahamnya dan tidak mengalihkan ke pengendaliannya ke pengendali baru. Di sini penjelasan dari manajemennya, si pemegang saham pengendali sebelumnya itu tidak mengalihkan ke pengendaliannya gitu, ke pengendali barunya gitu, sehingga respon dari perseroannya akan berkomunikasi dengan OJK. Jadi kesimpulannya, summary-nya kurang lebih, kalau kita simpulkan dari teknikalnya downtrend ya, dari teknikalnya downtrend sekarang, dari bandarmologinya juga distribusi besar-besaran dari 3 tahun terakhirnya pun bisa kita lihat dari data bandarmologi yang udah gue sampein sebelumnya, dan dari fundamentalnya pun dari 2019 ke 2020 ini ada perubahan signifikan ya, dari yang semulanya profit menjadi rugi di aset dan liabilitas
liabilitasnya pun juga mengalami perubahan yang signifikan juga nih dari 2019 ke 2020 ya. Artinya dari 3 sudut pandang sisi analisa yang udah gue bahas ya, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri saham ini akan seperti apa ke depannya gitu ya. Sekali lagi ini disclaimer on, gue hanya ngobrol doang dengan teman-teman, membahas dari sudut pandang gue terkait dengan HKMU ini. Silakan teman-teman juga pasti punya analisa sendiri dan punya pendapat sendiri, itu nggak apa-apa. Yang penting apapun yang teman-teman semua akan lakukan, apakah akan membeli HKMU ataupun bagi holder-holdernya apa yang harus dilakukan, nah itu bisa lebih objektif lagi nih karena udah kita ngobrolin bareng-bareng gitu. Oke, mungkin dari gue itu aja, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you semua.